Baik, anak-anak sekalian, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Selamat pagi, Pak. Pak. Oke, apa kabar kita hari ini? Luar Luar biasa. biasa. Bapak ingin jawaban supaya menjadi lebih seru lagi. Nanti kalau Bapak tanya, apa kabar kita hari ini? Luar biasa. Aku diberkati Tuhan, gitu ya. Yuk, Bapak ulang. Apa kabar kita hari ini? Luar Luar biasa. biasa. Aku diberkati Hati Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Saya melihat anak-anak sekalian dalam keadaan sehat, ceria. Ini menjadi modal yang sangat baik untuk kita bisa belajar pada pagi hari ini. Anak-anak yang terkasih, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi pembelajaran kita. Pembelajaran yang akan kita bahas yaitu terkait dengan keberagaman sebagai anugerah Allah. Pembelajaran tentang keberagaman sebagai anugerah Allah itu mempunyai tujuan, yaitu supaya kalian semua nantinya mampu menguraikan makna keberagaman dalam masyarakat itu sebagai anugerah Allah, serta senantiasa bersyukur dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Nah, lalu apa nantinya yang menjadi kriteria bahwa tujuan dari pembelajaran ini berhasil? Setidaknya ada 5 hal. Yang pertama, ketika kalian dapat menjelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua, ketika kalian mampu menjelaskan keberagaman itu sebagai anugerah Allah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, ketika kalian mampu melakukan analisis tentang apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat majemuk. Yang keempat, ketika kalian mampu menjelaskan apa makna sikap Yesus terhadap keanekaan bangsanya berdasarkan bacaan kitab suci dari Injil Yohanes bab 4 ayat 1 sampai 42. Dan yang terakhir, ketika kalian mampu merumuskan sikap sebagai umat Kristiani, apa yang diharapkan, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang majemuk, seturut dengan ajaran Yesus dan ajaran gereja. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk mengawali pembelajaran ini atau mengawali pembelajaran tentang keanekaragaman sebagai anugerah Allah, Bapak ingin menunjukkan satu buah gambar yang sekarang sudah ada di layar anak-anak sekalian. Gambar apa ini? Pelangi. Pelangi. Ya. Nah, dari gambar ini orang bisa menyaksikan beraneka macam ragam di sana. Tapi yang paling mencolok di situ adalah pelangi. Mengapa pelangi itu indah, Pak Petrus? Karena terdiri dari berbagai macam warna, Pak. Iya, pelangi itu indah karena terdiri dari berbagai macam warna. Ya, bukan hanya dalam satu warna saja. Nah, apakah gambaran pelangi ini juga bisa menggambarkan bangsa kita Indonesia? Bisa, Pak. Bisa ya. Baik. Keberagaman Indonesia ya atau negara kita dikatakan sebagai negara yang beragam itu karena ada beberapa fakta yang tidak bisa dipungkiri. Yang pertama, kita memiliki 17.000 pulau yang terhampar luas di seluruh wilayah Indonesia. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya.
mempunyai 700 bahasa. Wah. Kemudian mempunyai 300 suku. Keberagaman itu menjadi sebuah keniscayaan, sesuatu yang tak terelakkan, tak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena memang Tuhan menghendaki, Tuhan yang menciptakan keberagaman ini. Maka menolak keberagaman sama saja dengan menolak Tuhan sendiri. Tidak menghargai keberagaman sama saja dengan tidak menghargai Tuhan sendiri. Nah, ini suatu konsekuensi logis yang harus kita pahami tentang keberagaman. Sebaliknya, upaya menyamakan keberagaman itu merupakan musuh dari keberagaman itu sendiri. Nah, makanya di Indonesia, setiap individu itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Ya. Suku yang satu tidak boleh lebih unggul dari suku yang lain. Kemudian agama yang satu tidak mendominasi agama yang lain. Ini suatu hal yang memang harus disadari bersama. Karena memang sejak awal Bapak pendiri bangsa kita sudah sepakat untuk merajut, untuk merekatkan berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada dalam negara Indonesia itu menjadi satu kesatuan yang kemudian diikat oleh satu semboyan, Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa dalam kehidupan bersama kita harus menyadari perbedaan itu menjadi suatu keniscayaan, menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Ya. Kita mempunyai cara pandang, cara pilih yang berbeda, itu sesuatu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Maka yang harus kita bangun dalam kehidupan yang seperti ini adalah sikap untuk saling menghargai, sikap untuk bertoleransi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kitab suci dan ajaran gereja memandang tentang keanekaragaman. Kita akan lihat bersama Yohanes, Injil Yohanes bab 4 ayat 1 sampai 42. Bacaan yang sangat panjang ini. Pada bacaan ini secara singkat digambarkan bagaimana Yesus berjumpa atau menyapa suku yang dianggap bukan suku Yahudi, yaitu orang Samaria. Mengapa orang Samaria itu dianggap sebagai orang yang bukan berasal dari suku Yahudi, padahal mereka tinggal dalam satu wilayah dan mereka punya sejarah bagaimana dulu menjadi satu bangsa. Bapak ingin berbagi sedikit tentang bagaimana orang Yahudi akhirnya memandang orang Samaria ini sebagai suku yang bukan suku Yahudi. Itu kan dilatar belakangi ketika bangsa Israel dibuang ke pembuangan Babylon. Ya kan itu. Ceritanya kan seperti itu. Dalam pembuangan itu rupanya tidak semua warga Yahudi atau orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu diangkut ke pembuangan. Yang diangkut itu orang-orang yang dianggap pandai, cerdik, yang kalau ditinggalkan bisa membangun kerajaan Israel lagi. Maka orang-orang yang seperti itu diangkut semua. Yang tidak diangkut itu rakyat-rakyat yang tidak mungkin akan membangun kerajaan seperti itu. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, ya, muncul seorang raja yang sangat baik hati yang kemudian memperbolehkan orang-orang yang diangkut ke pembuangan ini pulang ke kampung halamannya. Dan ketika orang yang dari pembuangan ini pulang ke kampung halamannya, mereka terkejut ketika melihat saudara-saudara mereka yang tidak diangkut ke pembuangan itu sudah berbaur dengan suku-suku lain yang datang ke wilayah Israel pada waktu itu. Mereka sudah berbaur, sudah ada yang menikah, bahkan beberapa di antara mereka
sudah menganut agama-agama yang dibawa oleh orang asing itu. Ya, maka sebagai kelompok yang selama di pembuangan selalu menjaga kemurnian bangsa, ya, selalu menjaga adat istiadat nenek moyang, mereka kaget, ya, mereka kecewa dengan orang-orang sebangsanya yang tidak setia pada adat istiadat nenek moyangnya, yang tidak setia lagi kepada Yahweh. Maka sejak saat itulah mereka tidak mau bergaul, mereka tidak mau menyapa orang-orang Samaria yang mereka anggap kafir. Ya. Nah, berhadapan dengan situasi itu, rupanya Yesus tidak bertindak sama seperti cara pandang bangsanya. Dia berjumpa, di bacaan dikisahkan dia berbicara panjang lebar ya dengan seorang wanita Samaria. Dan dalam pembicaraan itu wanita Samaria sampai pada kebenaran. Nah, dari perjumpaan itu kita bisa melihat bagaimana Yesus ya menganggap bahwa setiap orang itu sederajat. Tuhan itu terbuka kepada siapa saja, orang dari segala suku, dari segala bangsa. Karena setiap orang itu sama, sederajat. Itu bacaan Injil. Sedangkan dari ajaran gereja yang diambil dari Gaudium et Spes artikel 24 menegaskan kodrat manusia yang adalah citra Allah, yang sama-sama dipanggil untuk melaksanakan rencana Allah. Maka sikap bakti kita pada Allah itu menjadi perwujudan cinta kita kepada Allah yang adalah citra Allah itu. Kan itu. Kemudian setiap orang juga harus bahu-membahu menata masa depan yang lebih cerah, lebih adil, makmur, dan sejahtera seturut tadi dengan keunikan dan kekhususan yang kita miliki. Sebagai orang Katolik, kita dikenal sebagai orang yang memegang ajaran cinta kasih. Maka bagaimana ajaran cinta kasih itu menjadi warna dalam kehidupan bermasyarakat? Atau jangan sampai ajaran itu hanya menjadi sebuah kebanggaan, tapi tidak pernah kita jalankan. Nah, ini sikap orang Kristiani yang saya rasa Tuhan sendiri pun tidak mengharapkan hal itu. Maka kita harus mengkonkretkan ajaran itu dalam kehidupan kita bersama. Setiap orang harus mengusahakan tata kehidupan yang adil dan beradab, mengusahakan kegiatan dan komunikasi lintas suku, agama, dan ras melalui dialog. Dialog itu kan ada bermacam-macam. Ya, ada dialog yang paling mudah untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah dialog karya, dialog kehidupan. Ya, ketika kita terlibat dalam kegiatan gotong royong di RT kita, itu kita melakukan dialog karya. Ya, disitulah kita bisa berjumpa dengan yang lain, kita bisa saling bertegur sapa, kita dikenal, ya kan itu kan. Dan itu menjadi salah satu pewartaan yang paling luar biasa tentang kehidupan. Dialog kehidupan dengan tetangga, kita bertegur sapa, berkunjung ketika hari raya agama lain, ke saudara-saudara yang ada di sekitar, dan lain sebagainya. Nah, inilah beberapa hal yang perlu kita pahami bersama sebagai orang yang hidup dalam negara yang majemuk, yang beraneka ragam seperti Indonesia. Sampai di sini, ada yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Jelas. Tidak ada ya? Sangat Ya, jelas ya? Baik. ya. Terima kasih anak-anak sekalian karena sudah mau mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Dan untuk memastikan bahwa apa yang sudah kita pelajari bersama itu dapat kalian terima dan dapat kalian pahami, maka Bapak memberikan beberapa asesmen untuk mengukur sejauh mana kalian memahami
pertanyaan-pertanyaan materi yang sudah Bapak sampaikan dengan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak siapkan. Yang pertama, silakan nanti kalian mengaktifkan kelas point ya dengan mengetik di Google join kelas point, maka kalian akan tergabung dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sudah sediakan, dan jawaban kalian akan terekam nanti. Siapa yang bisa menjawab dengan benar, siapa yang tidak, itu akan terekam. Tinggal nanti Bapak menilai. Nah, Bapak tutup jawabannya. Apa jawaban yang paling benar? Jawaban yang benar adalah E. Ya, kenapa? Karena memang Tuhan yang menghendaki, karena memang Tuhan itu yang mencipta keanekaragaman itu. Dan terakhir, semboyan yang hendak mengatakan bahwa bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang terdiri atas berbagai macam suku, bahasa, agama, dan adat istiadat, namun tetap merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia, berbahasa Indonesia, dan negara Indonesia adalah A. Semboyan Sumpah Pemuda, B. Semboyan Rawe-Rawe Rantas Malang-Malang Tuntas, C. Semboyan Tutwuruh Handayani, D. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan E. Semboyan Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Rengkuh. Kita lihat jawaban kalian. Sudah ada 3 yang bergabung. Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah ya? Oke, silahkan dikumpulkan. Boleh langsung atau nanti boleh dikumpulkan juga lewat GCR agama yang memang sudah kita buat bersama. Nanti Bapak akan siapkan form di sana. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih untuk kesetiaannya dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, namun Bapak ingin coba satu orang untuk bisa menyimpulkan materi apa yang bisa kalian pahami dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Ada yang mau menyampaikan? Saya, Pak. Oh, Odo, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Setelah kita mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, yang dapat saya simpulkan dari materi hari ini adalah kebinekaan bangsa Indonesia itu merupakan suatu keindahan dan kekuatan sekaligus tantangan yang besar bagi kita semua, bahkan bisa menjadi ancaman besar bagi kita untuk menjaga dan merawat dengan baik. Sebagai jati diri bangsa Indonesia, kita harus menyadari bahwa kebinekaan dapat dengan mudah membuat masyarakat Indonesia berbeda pendapat, yang membuatnya lepas kendali, mudah tumbuh rasa persamaan, perasaan kedaerahan yang sempit, sehingga bisa mengancam integrasi nasional. Untuk itu, kita harus selalu mengedepankan rasa toleransi, menghargai dalam hidup bersama. Terima kasih, Pak. Oke, luar biasa Odo atas kesimpulan yang dibuat. Baik, sekarang Bapak minta satu orang untuk memimpin doa penutup. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini.